kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar Baik, Bu Guru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai percakapan pra-observasi kelas. Tujuan untuk percakapan pra-observasi ini yaitu untuk melihat bagaimana cara pembelajaran Ibu Zam pada saat melakukan pembelajaran sebentar. Karena dengan kegiatan seperti ini supaya bisa kita ketahui tentang apa-apa tujuan pembelajaran yang diberikan serta area pengembangan serta strategi yang dipersiapkan. Kira-kira seperti itu. Jadi sebelum Ibu Guru memberikan pengajaran kepada siswa, ada beberapa pertanyaan ini observasinya ini. Yang pertama adalah masalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Untuk kegiatan pembelajaran sebentar, kira-kira tujuan pembelajaran yang harus dilakukan kira-kira apa harapannya? Silakan. Baik, terima kasih. Bicara tentang tujuan pembelajaran yang hendak dicapai sebentar, khusus kegiatan belajar mengajar kelas, yakni peserta didik diharapkan mampu menelaah bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat maupun berbangsa dan bernegara, sehingga siswa secara reflektif dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun praktik bernegara yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila. Ya, baik. Terima kasih Ibu Zam telah memberikan untuk berkaitan dengan tujuan pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya pertanyaan berikutnya, dalam pembelajaran nanti area pengembangan yang hendak dicapai kira-kira Ibu Zam bagaimana? Ya, jadi kalau bicara tentang area pengembangan yang dicapai dalam proses pembelajaran kelas, yang saya harapkan peserta didik menerapkan nilai-nilai Pancasila, sehingga secara reflektif mereka dapat melihat praktik bernegara yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Baik, terima kasih untuk menjawab pertanyaan tadi yang berkaitan dengan area pengembangan yang hendak dicapai. Selanjutnya percakapan selanjutnya yang berkaitan dengan untuk pemahaman tentang pembelajaran yang akan dibawakan sebentar, kira-kira strategi apa yang Ibu perhatikan atau yang dipersiapkan untuk mengikuti kegiatan pembelajaran nanti? Oke, strategi yang saya persiapkan atau yang saya terapkan, yakni pembelajaran berdiferensiasi dengan menerapkan diferensiasi konten atau pengetahuan dan keterampilan yang dipelajari murid, diferensiasi proses atau aktivitas belajar murid, dan diferensiasi produk atau hasil belajar siswa. Nah, sedangkan untuk pembelajaran sosial emosional dengan menerapkan strategi konten emoji dan guru memberikan pengetahuan ketika murid memilih emoji yang mewakili perasaan mereka saat pembelajaran berlangsung dalam kelas. Ya. Baik, mudah-mudahan dengan strategi yang Ibu lakukan tadi, proses kegiatan di pembelajaran kelasnya bentar berjalan dengan lancar dan baik, dan siswa di kelas ini bisa memahami apa yang disampaikan pada saat proses kegiatan pembelajaran ke depan. Demikian mungkin proses percakapan pra-observasi kelas pada kesempatan ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Guru telah membantu untuk percakapan kegiatan proses observasi kelas pada saat ini. Demikian, terima kasih banyak.
bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih Ketua Kelas telah mendukung dua pelajaran kita hari ini. Baik, apa kabar hari ini? Baik. Sehat? Sehat. Semangat? Semangat. Oke, alhamdulillah. Memang kita harus tetap semangat untuk belajar dan menuntut ilmu, ya. Dan kita capai makin menambah wawasan kita. Rabu. Siapa? Mira. Keterangannya apa? Apa? Selain Mira, tidak ada ya? Ya, Bu. Oke. Ya, sebelum kita mulai atau masuk dalam proses belajar mengajar kita tentang materi, maka berikutnya Ibu Guru sudah menayangkan keyakinan kelas yang hendak kita sepakati bersama selama proses belajar mengajar jalan, ya. Oke. Jadi bicara tentang keyakinan kelas yang ada paparkan di papan tulis ini ada 9 keyakinan kelas yang perlu kita sepakati, ya. Pertama, seluruh siswa memiliki kesepakatan untuk berpendapat. Ya, artinya kita ini punya hak yang sama untuk mengeluarkan pendapat kita. Oke? Ya, Bu. Ya, Bu. Seperti katanya dalam undang-undang, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama berkumpul, berserikat dan mengeluarkan pendapat. Oke, berikutnya berpikiran terbuka dan saling menghormati. Oke, ini poin yang perlu kita tekankan bersama, bahwasanya kita ini harus saling menghormati, ya, saling menghormati, dan kita juga harus mempunyai pikiran yang terbuka. Berikutnya, jika ada, jadi yang Ibu Guru nilai di situ, kalau saya pribadi mengajar itu, ketika misalnya dia ingin bertanya atau menjawab, dia acungkan tangannya supaya saya tahu sumbernya di mana. Jangan ada suara tidak ditahu orangnya di mana, ya kan? Iya, oke. Saya rasa untuk 9 kesepakatan kelas itu ada tambahan dari siswa, perlu ditambahkan atau bagaimana? Cukup? Oke, alhamdulillah, terima kasih kalau seperti itu. Ya, karena kita sudah sepakati keyakinan 9 poin keyakinan kelas ini, sebelum kita masuk di tahap berikutnya, alangkah baiknya kita melakukan ice breaking supaya kita makin semangat untuk belajar. Ice breakingnya gampang saja. Ketika Ibu Guru bilang, ini sudah ada slide-nya, ya. Jadi misalnya saya suruh berdiri nih siswanya. Kemudian Ibu Guru bilang, hello hai. Jawabannya adalah hai hello. Kebalikannya, kalau Ibu Guru bilang 2 kali, hello hai hello hai. Dengarkan instruksi dari Ibu Guru, ya. Hai hello. Hello hai. Hello
penerapan Pancasila dalam konteks berbangsa dan bernegara. Saya akan memberikan pertanyaan tematik terkait dengan materi kita hari ini. Ya. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara Anda atau siswa sekalian mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Siapa? Sama. Cara saya mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari, contohnya sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing, menghormati tempat ibadah dan umat beragama lain, tidak memaksakan agama atau kepercayaan kepada orang lain, dan menjaga kerukunan antar umat beragama. Oke, beri aplaus untuk Salma. Memberikan contoh terkait pengamalan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Siapa yang Baik, cara saya untuk mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari saya yaitu dengan adapun contohnya, yaitu 1. Menghargai pendapat orang lain, 2. Bersedia menerima keputusan bersama, 3. Mengutamakan masyarakat musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan masalah, 4. Berpartisipasi dalam kegiatan demokrasi. Oke, beri aplaus untuk saya rasa untuk pertanyaan teman. Jadi setiap topik yang kita pelajari atau judul yang kita pelajari pasti mempunyai tujuan yang akhirnya kita capai bersama. Ya. Pertama, coba kita lihat tujuan kita belajarnya. Kita baca bersama. Peserta didik ya. Berikutnya bicara tentang materi kita hari ini, penerapan nilai-nilai Pancasila. Ya, nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara. Dasar itu merupakan landasan atau fondasi. Ya, landasan atau fondasi. Dalam konteks Pancasila, dasar berarti prinsip atau fundamental yang menjadi tumpuan atau acuan bagi seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, jadi dasar negara kita itu dasar negara. Jadi, mengapa Pancasila menjadi dasar negara? Karena Pancasila itu merupakan hasil musyawarah. Siapa yang musyawarah? Para pendiri bangsa. Ya, jadi para pendiri bangsa itu bermusyawarah untuk melahirkan Pancasila sebagai nilai-nilai luhur bangsa Indonesia. Kemudian, refleksi nilai-nilai luhur Pancasila merefleksikan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang telah diwariskan. Artinya, semua hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada Pancasila. Ya. Terakhir, berikutnya pedoman hidup, artinya Pancasila menjadi tujuan Pancasila sebagai dasar negara. Ya, tujuan yaitu menyatukan bangsa Indonesia, artinya menyatukan seluruh rakyat Indonesia dalam bingkai kesatuan Republik Indonesia. Langkah selanjutnya kita akan membagi kelompok. Ya, jadi satu kelas ini ibu guru bagi 3 kelompok. Ya, Bu. Kerja itu bagi kelompok. Ayo. Ya, Bu. Kelompoknya sudah ini sudah ya sudah ada. Jadi ibu guru bagikan LKPD.
Coba diperhatikan dulu. Di dalam SKPD itu ada soal yang perlu Anda selesaikan atau kerjakan. Ya. Jadi untuk menyelesaikan LKPD-nya, Ibu Guru kasih waktu 2 menit. Ya. Ya, Bu. Ibu Guru kasih 2 menit untuk mengerjakan LKPD-nya. Dimulai dari sekarang. Jadi di LKPD-nya ini Ibu Guru kita mulai dulu di kelompok 1. Silakan kelompok 1 menempati tempatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang akan dibacakan oleh Hidayatul Munawwarah. Kepadanya saya persilakan. Oke, baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila bukan hanya sekedar kumpulan kata atau slogan, melainkan merupakan filosofi dasar yang menjadi landasan bagi seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memiliki kedudukan yang sangat penting dan strategis. Pengertian dasar secara sederhana, dasar berarti fondasi atau landasan. Hasil presentasi kami, selanjutnya kami membuka sesi tanya jawab dari kelompok sekalian. Apakah ada yang ingin bertanya? Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kelompok 1 karena telah mengizinkan kami untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan yaitu bagaimana kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kelompok 3 atas pertanyaannya. Yang akan menjawab pertanyaan kelompok 3 yaitu Mas saya LM Bukit Pemada. Ya baik, saya akan menjawab pertanyaan Indonesia dalam menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Terima kasih. Baik, itulah jawaban dari kelompok kami. Saya kembalikan kepada kelompok 3. Terima kasih jawabannya. Puas dengan jawaban Anda. Baik, itulah presentasi dari kelompok kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tahap berikutnya Ibu Guru akan memberikan kuis kepada semua kelompok, terutama di kelompok 3. Soalnya adalah tujuan utama Pancasila sebagai dasar negara adalah kelompok 3. Siapa yang bisa kelompok 3? Putra. Jawabannya yaitu A. Ya, menyatukan seluruh rakyat Indonesia. Beri aplaus untuk kuis berikutnya. Jelaskan pentingnya Pancasila sebagai dasar. Jawab. Sarman. Pancasila sebagai dasar negara memiliki peran yang sangat penting bagi bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan globalisasi
organisasi. Beberapa alasannya adalah menjaga identitas nasional. Pancasila Pertemuan kita hari ini saya rasa cukup sampai di sini. Namun sebelum itu, guru minta mohon kepada kakak kelas untuk karena proses pelajaran ini kita buka dengan doa, maka layak kiranya kita tutup dengan doa. Saya minta kembali bantuan ke kakak kelas untuk kesediaannya memimpin doa sebelum kita balik. Baik teman-teman, sebelum kita mengakhiri pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula pertemuan kita hari ini. Insyaallah nanti kita ketemu minggu depan. Salam sehat dan sukses. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berjumpa kembali pada percakapan pasca observasi bersama saya Ihsan Uzin, calon guru penggerak dari SMA Negeri 1 Pasar Putih Angkatan 10 Kabupaten Malang Provinsi Sulawesi Tenggara. Assalamualaikum Pak Wifi, Uzam. Apa kabarnya hari ini? Ya, baik di percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Zam terkait dengan jalannya proses observasi yang sudah Ibu Zam lakukan di dalam kelas, ya, dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Untuk pertanyaan yang pertama ini Bu, bagaimana perasaan Ibu pada saat terkait dengan jalannya kegiatan masyarakat kelas yang sudah berlangsung? Baik, terima kasih atas pertanyaan Pak Ihsan. Ya, perasaan saya pada saat melakukan proses belajar mengajar kelas seperti yang kita lakukan, awal proses cukup tegang, cukup nervous, tetapi setelah berjalan, ya itu mengalir apa adanya, berjalan dengan baik. Ya, alhamdulillah ya. Artinya Ibu Zam yang tadinya awalnya merasa tegang mungkin ya, dengan kondisi pertama, sehingga pada akhirnya bisa berjalan dengan baik. Ibu Zam bisa diceritakan kembali area apa pengembangan yang dilakukan dalam kelas, kemudian langkah-langkah apa atau tahapan-tahapan seperti apa pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas tersebut? Ya baik Pak. Tentunya tahapan-tahapan yang saya lakukan membuat perangkat pembelajaran, kemudian area pengembangan, kemudian segi arah pengetahuan bahwa siswa mampu mendapatkan nilai-nilai Pancasila, kemudian secara reflektif mereka dapat melihat praktik berbangsa yang ideal ataupun yang belum ideal menurut nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Ya baik. Menurut Ibu Zam, sejauh mana ada pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan dalam kelas atau belum menurut Ibu? Ya, kalau menurut saya pribadi cukup berjalan dengan baik, namun masih ada kekurangan di dalam berjalan atau dalam proses ini. Ya, baik. Tentunya yang dimaksud di sini mungkin prosesnya sudah berjalan dengan baik, yaitu walaupun mungkin masih ada beberapa kekurangan yang terjadi di dalamnya. Selanjutnya menurut Ibu Zam, apa sih kekurangan atau mungkin kendala-kendala yang Ibu hadapi saat melakukan proses pembelajaran di dalam kelas tersebut? Ya, jadi hambatan yang terjadi, ya biasanya
sebagian siswa masih ada yang belum kurang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, atau bisa kita katakan masih kurang aktif sebagai siswa. Namun secara dalam proses perjalanan pelajaran itu atau pendidikan, secara umum saya rasa cukup baik. Baik, jadi tentunya seperti apa yang kita sampaikan tadi sudah berjalan dengan baik, walaupun mungkin masih beberapa siswa yang belum aktif ya. Jadi tentunya mungkin hanya mengandalkan beberapa teman ya, mungkin dalam kelompok tersebut. Jadi menurut Ibu Zab, mengapa hal ini terjadi? Kira-kira apa masalahnya sehingga siswa tersebut tidak aktif atau tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Mungkin bisa dicontohkan. Iya. Menurut pandangan saya, siswa ada beberapa atau sebagian siswa kecil yang mungkin siswanya masih kurang fokus untuk menerima materi, kemudian mungkin juga belum sesuai dengan bakat dan minat anak tersebut atau cara kemudian pembelajaran yang diinginkan. Jadi misalnya seperti kira-kira langkah apa yang harus Ibu lakukan untuk mengantisipasi permasalahan-permasalahan yang terjadi tersebut? Ya, langkah yang saya lakukan pertama akan saya identifikasi siswa ini dia sebenarnya model pembelajaran seperti apa, ya, kemudian mungkin menggunakan media yang lebih disenangi lagi oleh siswa yang kurang aktif tadi barangkali. Baik ya, jadi itu mungkin menurut kita harus dilakukan ya. Jadi untuk kedepannya kira-kira tuh untuk pada saat pembelajaran seperti itu langkah-langkah apa yang harus dilakukan selain hal tersebut? Ya, langkah-langkah yang saya lakukan kedepannya pertama saya akan koreksi diri saya kira-kira apa yang kelemahan dari cara saya mengajar atau bagaimana supaya tidak terulang lagi, ya tidak terulang lagi sesuai ada siswa yang belum aktif dalam proses belajar. Oke, baik. Pada saat pembelajaran Ibu tentunya tadi sudah menyampaikan yaitu menyesuaikan dengan kesiapan belajar mereka tentunya, yaitu dengan menggunakan belajar visual masing-masing, yaitu menggunakan gaya belajar visual, materi dan seperti itu ya. Baik, mudah-mudahan apa yang direncanakan ke depan terrealisasi dan memberikan pembelajaran yang lebih baik lagi dibandingkan dengan pembelajaran yang kemarin ya. Saya tunggu cerita-cerita Ibu nanti ya, apakah rencana tadi bisa direalisasikan atau tidak. Terus selanjutnya kapan ini Bu untuk melakukan perubahan seperti yang Ibu sampaikan tadi? Mengenai waktu yang tepat barangkali saya belum bisa pastikan Pak, tapi insya Allah ke depan saya akan melakukan perbaikan secepatnya. Ya, baik Bu, terima kasih banyak atas jawaban-jawaban dalam percakapan ini. Mudah-mudahan yang Ibu rencanakan itu bisa secepatnya terrealisasikan. Ya. Baik, selanjutnya saya berikan kesempatan kepada Pak Arifin sebagai pengajar praktik untuk memberikan semacam umpan balik atau tanggapan terkait dengan jalannya kegiatan percakapan kami pasca observasi atau kegiatan kelas. Silakan Pak. Terima kasih Pak Kesa. Bisa bersedia sebagai coach dan coachee untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah dilakukan dalam hal membantu kegiatan CGP meneruskan pendidikan di kegiatan bergerak angkatan 10. Teknik coaching ini seharusnya mengarah kepada alur kita. Tadi saya telah menyaksikan beberapa hal yang disampaikan coach untuk mengundang coaching menyampaikan
permasalahan, kemudian untuk menemukan langkah-langkah dalam mengatasi masalah yang dihadapi. Dalam teknik coaching ini, harapan saya setelah saya amati tadi, ada hal-hal yang perlu kita tingkatkan lagi dalam rangka pengembangan koneksi. Yang pertama itu mungkin untuk coach, sebagai coach keterampilan kita mengundang coaching cerita lepas. Kemudian sebagai coach, sebagai coaching jangan ragu untuk menyampaikan keluhan yang disampaikan. Salah satu contohnya seperti ini Pak, dari saat kita bercerita, tadi kan harusnya ada selain ibu mendekati siswa misalnya kan, mendekati siswa, ada hal lain yang ingin ibu lakukan. Contoh mungkin saya kunjungan rumah. Selain itu apalagi mungkin saya akan kolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian selain hal itu apalagi? Tadi saya sudah dengar bahwa Ibu Zam akan memodifikasi model pembelajaran atau media pembelajaran disesuaikan dengan pengetahuan orang siswa, kemudian gaya belajarnya. Alangkah bagusnya lagi dalam perancangan media ini duduk bersama dengan rekan-rekan sejawat yang kemungkinan itu punya pengalaman terlebih dahulu untuk merancang media pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar. Kemudian yang terakhir mungkin ini waktu untuk pelaksanaan itu lebih bagus, mungkin kita tentukan 1 bulan ke depan supaya kita punya tolak ukur. Nah, kalau ini waktunya belum ditentukan, belum dipastikan, kapan mau kita jadikan tolak ukur? Dan hasilnya kita punya kegiatan seperti itu. Jadi kita sudah ada waktu, apa ya kan? Masalah 1 bulan ke depan saya akan coba lakukan. Misalnya itu. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Terima kasih sudah berperan sebagai coach dan coaching dalam menceritakan apa yang didapatkan dalam proses pembelajaran, dan itu mudah-mudahan menjadi pembelajaran bagi kita semua dalam rangka pengembangan kompetensi. Baik, saya kembalikan dari Pak. Terima kasih Pak atas umpan baliknya serta tanggapannya terhadap percakapan pasca observasi kita hari ini. Baik, akhirnya rangkaian supervisi akademik sudah selesai. Yang dimulai lalu itu mulai dari percakapan pra observasi, kemudian dilanjutkan observasi kelas, dan juga percakapan hari ini percakapan pasca observasi. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada Bapak pengajar praktik, ya, kepada Ibu Zam. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.